Juga kita mempertimbangkan beberapa hal yang sebisa mungkin menghindari tidak ada yang namanya benturan atau potensi konflik kepentingan. Nah, seperti apa? Misalnya dari daerah. Jadi tidak akan menangani pilkada yang berasal dari daerah hakim yang bersangkutan. Hari ini tanggal 3 Januari 2025 sudah dilakukan registrasi perkara untuk permohonan yang masuk. Jumlahnya itu 309 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Nah, kalau dirinci itu ada 23 yang gubernur, lalu 49 untuk pemilihan wali kota, dan 237 untuk sengketa atau perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati. Jadi total sekali lagi 309 perkara. Berarti itu jumlahnya nggak sama ya Mas dengan yang didaftarkan gitu? Ya, jadi sebagai penjelasan, ada istilah perbedaan antara permohonan dengan perkara. Jadi ketika diajukan itu masih permohonan. Nah, ketika diregistrasi maka berubah menjadi perkara. Maka pertanyaannya kenapa beda? Karena itulah fungsi kita melakukan pemeriksaan berkas. Sehingga ketika kita menemukan misalnya ada calon pemohon yang mengajukan permohonannya itu secara daring dan luring 2 kali, maka kita tidak akan meregistrasi dua-duanya. Pemohonnya sama, kuasa hukumnya sama, maka kita akan registrasi satu saja. Nah, jadi ada beberapa di antaranya yang tidak kita registrasi karena sudah terwakili, apakah dari permohonan online atau dari offline-nya duluan gitu. Ada mekanisme selanjutnya Mas sampai sidang perdana nanti? Mekanisme selanjutnya ini akan dikirimkan kepada termohon, yaitu KPU daerah dengan tembusan KPU pusat termasuk kepada Bawaslu. Nah, setelah kita mendapatkan registrasi perkara, maka para pihak yang ingin mengajukan diri menjadi pihak terkait, mereka punya waktu 2 hari kerja sejak diregistrasi. Artinya per hari ini dan besok Sabtu Minggu itu libur, maka hari terakhirnya adalah hari Senin. Nah, dari sana nanti akan ada RPH menentukan apakah mereka akan diterima menjadi pihak terkait atau tidak. Maka nanti sidang pertama itu di tanggal 8 untuk sidang pemeriksaan pendahuluan. Sementara untuk jawaban dan keterangan dari pihak terkait itu nanti diajukannya 1 hari kerja sebelum pemeriksaan sidang berikutnya. Jadi mereka bisa hadir dulu, mendengarkan apa saja yang menjadi dalil-dalil atau argumentasi permohonan. Setelah itu mereka bisa mempersiapkan secara matang. Sidang gitu. panel ya Mas? Betul, sidangnya sidang panel. Kita akan bagi menjadi 3 panel. 1 panel terdiri dari 3 hakim. Dan untuk hakim-hakimnya itu masih sama dengan komposisi panel hakim pada saat penyelesaian sengketa pemilu legislatif. Jadi bisa dicek nanti siapa saja di panel 1, 3 orang, lalu panel 2 dan panel 3. Kenapa 3 panel? Karena jumlah perkaranya kan banyak. Sementara MK punya batas waktu itu 45 hari kerja. Sehingga kalau kita tidak gunakan panel secara paralel, mungkin khawatirnya tidak terkejar. Jadi pengalaman panjang MK itu sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Untuk pertimbangan perkara per panel itu seperti apa Mas? Ya, itu juga dipertimbangkan sama seperti pola-pola berikutnya. Tentu dengan komposisi jumlah yang sama supaya proporsional, tidak ada yang terlalu kemudian bertumpuk perkaranya. Juga kita mempertimbangkan beberapa hal yang sebisa mungkin menghindari tidak ada yang namanya benturan atau potensi konflik kepentingan. Nah, seperti apa? Misalnya dari daerah. Jadi tidak akan menangani pilkada yang berasal dari daerah hakim yang bersangkutan. Gitu ya. Ya. Cukup? Nanti kalau ada lagi boleh ditanyain. Cukup ya? Hari ini tanggal 3 Januari 2025 sudah dilakukan registrasi perkara untuk permohonan yang masuk. Jumlahnya itu 309 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Nah, kalau dirinci itu ada 23 yang gubernur, lalu 49 untuk pemilihan wali kota, dan 237 untuk sengketa atau perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati.
Jadi total sekali lagi 309 perkara. Tapi itu jumlahnya nggak sama ya Mas dengan yang didaftarkan gitu? Ya, jadi sebagai penjelasan, ada istilah perbedaan antara permohonan dengan perkara. Jadi ketika diajukan itu masih permohonan. Nah, ketika diregistrasi maka berubah menjadi perkara. Maka pertanyaannya kenapa beda? Karena itulah fungsi kita melakukan pemeriksaan berkas. Sehingga ketika kita menemukan misalnya ada calon pemohon yang mengajukan permohonannya itu secara daring dan luring 2 kali, maka kita tidak akan meregistrasi dua-duanya. Pemohonnya sama, kuasa hukumnya sama, maka kita akan registrasi satu saja. Nah, jadi ada beberapa di antaranya yang tidak kita registrasi karena sudah terwakili, apakah dari permohonan online atau dari offline-nya duluan gitu. Ada mekanisme selanjutnya Mas sampai sidang perdana nanti? Mekanisme selanjutnya ini akan dikirimkan kepada termohon, yaitu KPU daerah dengan tembusan KPU pusat termasuk kepada Bawaslu. Nah, setelah kita mendapatkan registrasi perkara, maka para pihak yang ingin mengajukan diri menjadi pihak terkait, mereka punya waktu 2 hari kerja sejak diregistrasi. Artinya per hari ini dan besok Sabtu Minggu itu libur, maka hari terakhirnya adalah hari Senin. Nah, dari sana nanti akan ada RPH menentukan apakah mereka akan diterima menjadi pihak terkait atau tidak. Nah, maka nanti sidang pertama itu di tanggal 8 untuk sidang pemeriksaan pendahuluan. Sementara untuk jawaban dan keterangan dari pihak terkait itu nanti diajukannya 1 hari kerja sebelum pemeriksaan sidang berikutnya. Jadi mereka bisa hadir dulu, mendengarkan apa saja yang menjadi dalil-dalil atau argumentasi permohonan. Setelah itu mereka bisa mempersiapkan secara matang. Sidang gitu. panel ya Mas? Betul, sidangnya sidang panel. Kita akan bagi menjadi 3 panel. 1 panel terdiri dari 3 hakim. Dan untuk hakim-hakimnya itu masih sama dengan komposisi panel hakim pada saat penyelesaian sengketa pemilu legislatif. Jadi bisa dicek nanti siapa saja di panel 1, 3 orang, lalu panel 2 dan panel 3. Kenapa 3 panel? Karena jumlah perkaranya kan banyak. Sementara MK punya batas waktu itu 45 hari kerja. Sehingga kalau kita tidak gunakan panel secara paralel, mungkin khawatirnya tidak terkejar. Jadi pengalaman panjang MK itu sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Untuk pertimbangan perkara per panel itu seperti apa Mas? Ya, itu juga dipertimbangkan sama seperti pola-pola berikutnya. Tentu dengan komposisi jumlah yang sama supaya proporsional, tidak ada yang terlalu kemudian bertumpuk perkaranya. Juga kita mempertimbangkan beberapa hal yang sebisa mungkin menghindari tidak ada yang namanya benturan atau potensi konflik kepentingan. Nah, seperti apa? Misalnya dari daerah. Jadi tidak akan menangani pilkada yang berasal dari daerah hakim yang bersangkutan. Gitu ya. Ya. Cukup? Nanti kalau ada lagi boleh ditanyain. Cukup ya.